Egy Maulana Fikri curhat usai diputus Riyad Marfase. Mungkinkah Egy Maulana Fikri bakal lanjutkan karir di klub Liga 1? Obsesi Sintayong menaik timnas Indonesia jadi tim kelas dunia. Jadi pemain tertua di timnas Indonesia, Spasojevic siap bersaing. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara update berita timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Daftar pemain bintang timnas Thailand di Piala AFF 2022 yang absen. Thailand tidak akan tampil dengan kekuatan terbaik mereka di Piala AFF 2022. Sang juara bertahan tak memanggil beberapa pemain bintang pada turnamen antar negara ASEAN tersebut. Thailand adalah juara bertahan Piala AFF. Armada Alexander Polking itu menghajar timnas Indonesia 6-2 secara agregat dalam babak final pada edisi 2020. Sedari awal, Thailand tidak dapat diperkuat oleh pemain terbaik sekaligus top skor Piala AFF 2020, Chanatip Songkrasin. Gelandang berusia 28 tahun itu memilih istirahat dan memberikan kesempatan untuk para pemain muda. Selain itu, Thailand juga kehilangan Supachok Sarachat, gelandang Consadole Sapporo di Liga Jepang. Pemain berusia 24 tahun itu turut menjadi nyawa gajah perang pada turnamen sebelumnya. Egy Maulana Fikri curhat usai diputus Riyad Marfase. Striker timnas Indonesia Egy Maulana Fikri resmi diputus kontrak dengan klubnya FC Sion Riyad Marfase pada hari Kamis 15 Desember 2022. Pemutusan kontrak Egy disampaikan langsung melalui rilis di situs resmi klub. Pihak klub memutus kontrak Egy saat Liga Slovakia masuk jeda musim dingin. Kontrak Egy sebenarnya masih cukup panjang karena baru berakhir pada 31 Mei 2023. Egy pun mencurahkan hatinya melalui tulisan di akun Instagramnya. Ia memposting foto dengan pose sedang berlari sendiri di tengah lapangan dengan menggunakan jersey timnas Indonesia warna merah. Sabar, doa, dan kerja keras. Tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Jangan menyerah, tulis Egy di akunnya. Mungkinkah Egy Maulana Fikri bakal lanjutkan karir di klub BRI Liga 1 musim ini? Egy Maulana Fikri baru saja berpisah dengan klub Slovakia Riyad Marfase. Sampai saat ini pemain berusia 22 tahun tersebut belum diketahui akan melanjutkan karir bersama klub mana. Kemudian timbul pertanyaan mengenai kelanjutan karir Egy di level klub. Kemana pemain berusia 22 tahun itu akan melanjutkan karirnya? Egy Maulana Fikri memiliki karir yang menarik. Di level senior, pemain kelahiran Medan, Sumatera Utara itu belum pernah bermain di Liga 1. Lechia Gedang dari Polandia adalah klub profesional pertama Egy. Ia kemudian melanjutkan karir di FK Senica dan Riyad Marfase. Belum lama ini, beberapa klub BRI Liga 1 sempat disebut-sebut tertarik memulangkan Egy Maulana Fikri. Sebut saja Dewa United dan Persib Bandung. Selain kembali ke tanah air, Egy Maulana Fikri sebenarnya bisa tetap berkarir di luar negeri. Misalnya mencoba peruntungan di kawasan Asia Timur. Obsesi Sintayong benahi timnas Indonesia jadi timnas kelas dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara tegas menargetkan timnas Indonesia menjadi kekuatan sepak bola yang tak dipandang sebelah mata. Sintayong menginginkan timnas Indonesia menjadi tim yang berada di level atas atau kelas dunia. Hal ini dikatakan oleh Sintayong saat ditemui di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar. Memang kalau memperbaiki instan atau sehari, kami sudah tingkat atas dan kelas dunia, namun tidak bisa seperti itu, kata Sintayong. Menurut pelatih asal Korea Selatan, ia membuat timnas Indonesia menjadi tim kuat tidak semudah membalikkan telapak tangan, dikatakan ia perlu waktu. Timnas Indonesia dan Sintayong patut waspada. Berikut daftar pemain top Filipina di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia asuhan Sintayong harus ekstra waspada di fase penyisian grup A Piala AFF 2022.
Salah satunya ketika berhadapan dengan timnas Filipina yang punya beberapa pemain berbahaya. Timnas Filipina di Piala AFF 2022 bakal diperkuat 3 pemain yang pernah berkompetisi di Bundesliga dan Liga Inggris. Dan hal ini menjadi alarm bagi timnas Indonesia. Dan mereka adalah Julian Schaffer yang pernah memperkuat Fulham, Oliver Bias yang punya pengalaman membela klub Eropa di masa muda, yakni dirinya pernah memperkuat RB Leipzig, Stephen Sorok, ex-penggawa Hoffenheim, dan Enrique Frankfurt yang merupakan pemain berpengalaman di klub Filipina saat ini. Jadi pemain tertua di timnas Indonesia, Spajojevic, siap bersaing. Meski usianya sudah tidak lagi muda, pemain naturalisasi itu memastikan bahwa dia siap bersaing dengan para pemain muda yang juga dipanggil Sintayong pada TC kali ini. 2 pekan menjalani latihan di bawah arahan Sintayong, Ilja Spajojevic mengaku banyak mengalami perubahan. Yang paling mencolok adalah kebugaran menjadi jauh lebih baik. Ex-penggawa Persib Bandung itu mengungkapkan bahwa fisiknya adalah salah satu yang terbaik di timnas Indonesia. Dari beberapa kali tes fisik yang dilakukan, posisi saya selalu di bagian atas list. Meski saya paling senior di sini, sudah berumur 35 tahun, saya bisa kompeten dengan anak-anak muda, tambah Spajojevic. Prediksi harga tiket nonton Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Kurang dari seminggu, timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di Piala AFF 2022 melawan timnas Kamboja. Inilah prediksi harga tiket nonton timnas Indonesia di ajang tersebut. Namun yang menjadi sorotan saat ini adalah beberapa perkiraan harga tiket menonton pertandingan timnas Indonesia versus Kamboja. Hingga saat ini PSSI belum mengumumkan berapa harga tiket Piala AFF 2022. Walau belum diumumkan, sebagai acuan, berikut ini harga tiket semifinal Piala AFF U16 2022 bulan Agustus tahun 2022 yang lalu. Pertama, gerbang Tribun Kuning 1 seharga Rp50.000, gerbang Tribun Kuning 2 Rp50.000, gerbang Tribun Hijau 3 seharga Rp50.000, dan gerbang Tribun Hijau seharga Rp50.000. Sedangkan gerbang Tribun Merah 2 seharga Rp100.000, gerbang Tribun Merah 3 Rp100.000, dan gerbang Tribun Biru 4 seharga Rp150.000. Akankah sama harga tiketnya? Kita tunggu saja rilis resmi dari PSSI. Daftar pemain timnas Malaysia di Piala AFF 2022, Dion Coles dicoret. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa pelatih Kim Pong Kun untuk bersaing di Piala AFF tahun ini. Nama-nama pemain ini sebelumnya telah mengikuti pemusatan latihan yang digelar Kim Pong Un untuk mempersiapkan timnas Malaysia. Dengan dirilisnya nama-nama pemain tersebut, Kim Pong Un artinya telah mencoret 5 nama pemain yang sempat mengikuti TC. Dari kelima nama itu, salah satu pemain dicoret karena alasan pribadi. Sosok yang dimaksud ialah Dion Cole, bek keturunan Malaysia Belgia yang harus absen di ajang ini. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.